Aryo Penangsang atau Aryo Jipang. Nama Aryo Penangsang begitu sangar didengar, namun juga banyak kesan negatif yang timbul dari nama tersebut. Meskipun beliau masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya, namun Aryo Penangsang rupanya sangat dipuja oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Kali ini kita akan sedikit menguak sepak terjang Aryo Penangsang, sang penguasa Jipang Panolan. Menurut Serat Kanda, ayah dari Aryo Penangsang adalah Surowiyoto atau Raden Kikin atau sering disebut juga Pangeran Sekar. Pangeran Sekar adalah putra kedua dari Raden Patah, yaitu Raden Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raden Jipang, sehingga kelak ia bisa mewarisi kedudukan kakeknya. Selain Raden Kikin, Raden Demak juga memiliki dua orang putra lagi, yaitu Adipati Unus dan Raden Trenggono. Pada tahun 1521, anak pertama Raden Patah yang bernama Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor gugur dalam perang laut di Selat Malaka melawan Portugis. Kejadian itu menyebabkan kedua adiknya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggono, saling berebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Aryo Penangsang dan Aryo Mataram. Sedangkan Raden Trenggono memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau Sunan Prawoto. Sunan Prawoto membunuh pamannya yang bernama Raden Kikin sepulang sholat Jumat di tepi sebuah sungai dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Setoeng Lepen, yang artinya bunga yang gugur di tepi sungai. Dengan begitu, maka Raden Trenggono naik tahta dan menjadi raja dengan gelar Sultan Trenggono. Diceritakan bahwa nama Penangsang diperolehnya saat sang ayah terbunuh. Ia dihanyutkan di sungai sampai akhirnya temangsang atau nyangkut di pohon, kemudian ditemukan oleh Sunan Kudus. Jadilah mulai saat itu nama panggilannya Aryo Penangsang. Setelah kematian ayahnya, Aryo Penangsang berguru dengan Sunan Kudus yang bersimpati atas kemalangannya dan bersumpah akan membalas dendam serta merebut tahta sah kerajaan Demak yang harusnya didapat oleh Aryo Penangsang. Sepeninggal Raden Kikin, Aryo Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Jipang. Namun saat itu usianya masih anak-anak, sehingga pemerintahannya diwakili oleh Patih Matahun. Patih Matahun dibantu oleh salah satu senopati Kadipaten Jipang yang terkenal bernama Toh Pati. Wilayah Jipang sendiri saat ini terletak di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Setelah menjadi adipati, ia pun mendapat julukan Aryo Jipang. Memperoleh posisi sebagai adipati tidak membuat Aryo Penangsang lupa akan dendam dan ambisinya. Sambil menjalankan tampuk pemerintahan, ia menyusun kekuatan dan strategi untuk membalaskan dendam orang tuanya, serta untuk merebut tahta di Demak Bintoro. Kala itu, Demak Bintoro sedang ada transisi kepemimpinan. Raja Demak Sultan Trenggono terbunuh di Panarukan Situbondo pada tahun 1546. Yang menggantikan Sultan Trenggono adalah sang putra, yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawoto.
Aryo Penangsang melihat peluang emas ini untuk membalas dendam sekaligus merebut tahta Demak Bintoro. Aryo Penangsang meminta dukungan kepada Sunan Kudus dan akhirnya pada tahun Ki Ageng yakin yang meninggal semalam benar-benar Hadiwijaya. Sutawijaya telah membunuhnya. Mendengar sendiri kabar itu. Saya mendengarnya langsung dari Bangolumut, Ki Buyut Panebi. Menurut cerita Bangolumut, saat luput dari pengawasan penjaga, dada Hadiwijaya yang tengah sakit-sakitan dipukul hingga meninggal oleh pelayannya. Seorang abdi yang setelah ditangkap mengaku sebagai suruhan Sutawijaya. Selama sepekan penuh, Sutawijaya mengepung rapat kota Praja Pajang. Dari arah timur, saya melihat prajurit Mataram bersiap senjata di dalam Pancimatan Laweyan. Sedangkan di sebelah barat, saya dengar mereka bersiaga di Padukuhan Mayang. Hadiwijaya benar-benar telah terkepung dan tak bisa lagi melawan serbuan Wadyabala anaknya sendiri. Itulah yang terjadi sebelum kemarin nahas menjemput ajalnya. Semoga benar yang terbunuh oleh Sutawijaya adalah Hadiwijaya dan bukan orang lain, seperti yang dulu pernah terjadi dengan Kang Mas Penangsang. Kanjeng Gusti Adipati Penangsang. Jadi Ki Ageng juga menganggap Kang Mas Penangsang telah mati dibunuh Sutawijaya. Kang Mas Penangsang tidak mati seperti yang dikisahkan Pemanahan. Dia juga tidak terbunuh oleh tombak Sutawijaya. Jadi Gusti Penangsang tidak meninggal dalam pembantian keji itu. Itu hanya dongengan Pemanahan untuk menaikkan derajat anaknya, agar Sutawijaya yang masih bocah itu dianggap berjasa pada Pajang hingga layak mendapat kekuasaan dari Hadiwijaya. Lantas siapa yang terbunuh berdarah-darah pada malam kabangan itu? Siapa yang tertembus tombak Kiai Bleret dan terputus ususnya oleh Kiai Brongot Setan Kober? Begini kisah yang dulu saya saksikan. Kisah ini bermula dari sebuah peristiwa kematian. Begitu sasaran terbunuh, langsung tinggalkan. Dia layak dibunuh karena dia adalah orang yang sangat tidak tahu diri. Waktu muda dia adalah santri Romo Sunan Kudus
Namun hari ini dia datang sama sekali tanpa menampakkan sikap hormat seorang murid kepada gurunya. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dia berbicara di Panti Kudus. Tuntutannya yang kelewatan benar-benar merupakan ungkapan penghinaan yang harus mendapatkan balasan. Bukankah kalian tahu, siapa yang tidak menghargai ulama apalagi sampai melecehkannya, maka dia layak mendapat balasan kematian. Dia datang ke Panti Kudus dengan dalih meminta keadilan atas terbunuhnya Sultan Mukmin. Namun, di balik tindakannya itu, secara tidak langsung telah menuduh Gusti Adipati Penangsang sebagai pelakunya. Karena katanya, di pesanggrahan Prawoto tergeletak mayat terangkat yang menggenggam keris pusaka Jipang. Hanya dengan bukti itu, dia telah menuduh Gusti kita sebagai pembunuh Sultan Mukmin. Dan hari ini, dia datang menghadap Romo Kudus untuk menuntutnya. Dia mendakwa Adipati kita terlibat pembunuhan Sultan Trenggono pada 4 tahun lampau dan terbunuhnya Sultan Mukmin sebulan silam. Dia benar-benar kelewatan. Sebuah tindakan yang sangat melecehkan keberadaan Romo Kudus sebagai seorang ulama tanah Jawa. Juga penghinaan terang-terangan pada Gusti kalian. Oleh karena itu, sebelum dia bertindak lebih jauh, harus kita hentikan langkahnya. Lebih cepat bertindak, lebih baik manfaatnya. Dan ini adalah tugas kalian. Dan dia tanpa bicara kepung, bunuh, kemudian tinggalkan tempat dengan cepat. Siapa kalian? Apa maksud kalian? Kalian Laskar Soreng rupanya. Serang!
apa yang kalian inginkan. Allahu Akbar.